Kita akan bicara tentang tetap tinggal teguh. Katakan sama-sama tetap tinggal. Tetap tinggal ya. Dan teks kita hari ini adalah Kolose 2 ayat 6 sampai 9 dan juga Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ini Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 bicara bahwa Yesus adalah pokok dan kita adalah carang-carangnya. Kemudian Kolose 2 ayat 6 sampai 9 ini adalah tulisan Rasul Paulus yang sangat mirip, yang mengumandangkan message yang sama yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Kita akan membaca, saya akan membaca yang putih, saudara membaca yang warna hijau, dan saya akan memulainya. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam sejarah jasmania seluruh kepenuhan kealahan ya. Kemudian kita pindah ke Yohanes 15 ayat 1, saya akan memulainya terlebih dahulu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Saudara, orang Kristen tuh zaman modern itu paling suka ayat yang ketujuh. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ini adalah sebuah hasil dari sesuatu proses. Ternyata sebenarnya ada sesuatu yang mendahului kata-kata itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, seringkali manusia itu ingin hasil yang instan, saudara. Ya betul ya, saudara. Nah, dalam kehidupan kita, apalagi ini adalah minggu terakhir Januari, saya yakin saudara sudah punya goal. Saudara sudah buat target. Saudara ingin hidup lebih sehat, ingin lebih kurus, mungkin lebih produktif, lebih berhasil dalam bisnis saudara gitu ya. Tetapi sekali lagi, banyak orang terobsesi untuk mendapatkan hasil yang cepat. Alhasil banyak produk dan cara yang menawarkan jalan pintas. Di Instagram aja, Kak, kalau mau turun 10 kilo silakan kontak kami. DM kami sis, gitu kan gitu saudara. Ya banyak hal-hal seperti itu. Kenapa? Kenapa itu? Karena kita ini memang generation yang suka hal-hal yang instan. Ada mie instan, cepat saji, microwave generation. Jadi semuanya itu kepingin cepat. Kurus ingin cepat, menurunkan kolesterol juga cepat, kaya juga ingin cepat, mendapatkan cuan juga dengan cepat. Sehingga banyak skema-skema yang menjadi jalan pintas. Padahal kita perlu tahu bahwa hasil itu adalah akibat dari suatu proses. Kalau saudara join gym Januari awal, do you think saudara akan berotot dan benar-benar lean, kering gitu dan seperti binaragawan di akhir Januari? Tidak mungkin. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu proses yang cukup panjang. Itulah sebabnya kita jangan berfokus sama hasilnya, tetapi kita justru harus tanya, proses apa yang aku perlu fokus tahun ini supaya hasil itu akan muncul dengan sendirinya. Hasil itu byproduct. Buah adalah hasil dari suatu proses. Ayo baca sama-sama ya, biar nyampe ke hati ya. 1, 2, 3. Buah adalah hasil dari suatu proses. Jadi kalau saudara mau punya tubuh yang sehat,
maka itu perlu dihasilkan dari gaya hidup yang sehat, cukup tidur, jangan begadang, makanan gorengan dikurangi ya saudara ya, pola makan yang sehat, kehidupannya itu berubah cara gaya hidupnya. Nah, iman yang kuat dan spiritualitas yang sehat itu berasal dari sebuah proses. Ini bukan untuk mendapatkan Tuhan, bukan. Tetapi kita perlu membangun kehidupan kerohanian yang sehat. Sehingga kita bisa menghasilkan buah. Nah, buahnya itu apa sih? Ya, ini saya akan tunjukkan buah-buahnya itu salah satunya adalah buah roh. Kasih, sukacita, kesabaran, kebajikan, kemurahan, ya, penguasaan diri, karakter yang nampak, jiwa-jiwa yang terdampak melalui kehidupan saudara. Saudara mempunyai kesaksian dan orang-orang itu terberkati dengan kehidupan saudara. Dirasakan manisnya hidup saudara. Kenapa? Ada yang berubah dalam hidupmu. Kenapa? Karena saudara membangun sesuatu di dalam hidup saudara. Nah, kalau untuk sehat, saudara perlu makan sehat, olahraga. Kalau supaya berotot, Anda perlu makan banyak protein dan melakukan strength training. Lantas proses apa yang membuat iman kita kuat, teguh? Proses apa yang harus saudara bangun supaya kita menghasilkan buah tahun ini? Ingat, buah ini adalah hasil dari suatu proses. Nah, ternyata saudara, ini akan kita perhatikan hari ini. Proses sistem dunia itu sangat berbeda. Buah dan prosesnya berbeda dengan sistem Injil. Nanti saya akan tunjukkan diagramnya, saya sudah siap. Dengan papan saya akan tunjukkan kepada saudara. Dan ini sangat berbeda. Karena itu hari ini kita akan melihat hal itu. Poin saya ada 3. Secara cepat, pertama, mengapa sistem dunia berbeda dengan sistem Injil? Kita akan lihat bagaimana terbaliknya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan tetap tinggal di dalam Kristus? Apa itu ciri-cirinya? Kemudian yang ketiga, bagaimana, poin yang nomor 2 itu tadi, kalau kita sudah tahu, bagaimana hal itu membuat kita teguh dan berbuah. Oke, kita akan mulai yang pertama. Mengapa sistem dunia berbeda dengan sistem Injil? Yang siap belajar katakan yes. Oke, kalau kita perhatikan di ayat 6-9 ya. Saya akan bacakan pelan-pelan dan saudara akan melihat ada sebuah pola yang selalu diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Terus dibilang apa? Karena itu. Jadi kalau kamu sudah menerima Yesus Kristus, karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kita ini disuruh tetap di dalam Dia. Loh, bukannya kita sudah ada di dalam Kristus, pastor? Iya. Tapi bisa saja hidupmu itu lepas dari Kristus. Meskipun kamu sudah menerima Kristus, ternyata butuh suatu disiplin untuk kembali kepada Kristus dan tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Katakan sama-sama di dalam Dia. Di dalam Dia. Ini sudah 2 kali di dalam Dia ya. Kemudian dan dibangun di atas Dia. Oh, Dia lagi, Dia lagi. Selalu kembali ke Dia. Siapa Dia? Kristus. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Iman kepada siapa? Dia, yaitu Kristus. Yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Syukur kepada siapa? Dia, kepada Kristus. Jadi kalau sudah lihat ya, ada polanya. Selalu kembali kepada Kristus, selalu kembali kepada Dia. Jadi di dalam Dia, berakar, dibangun di atas Dia, berteguh dalam iman di dalam Dia, bersyukur kepada Dia. Ayat 8, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun atau roh-roh dunia, tetapi tidak menurut siapa? Kristus. Saudara, sekali lagi fokusnya selalu Dia, yaitu Kristus. Ayat 9, baca sama-sama ayat 9. 1, 2, 3. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi coba perhatikan di sini. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, teguh dalam iman kepada Dia, bersyukur melimpah kepada Dia, berakar, dibangun. Gimana kita dapat melakukan? Karena ini adalah prosesnya. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara sebuah diagram dari sebuah buku yang ditulis oleh Trevor Hudson and Jerry Haas. Bukunya adalah The Cycle of Grace, Living in Sacred Balance. Saya akan bandingkan kepada saudara yaitu sistem dunia yang namanya work cycle dan sistem Injil yang namanya grace cycle. Dunia namanya apa saudara? Work cycle. Grace namanya Injil namanya apa? Grace cycle. Oke. Nah, saya akan ke papan saudara ya. Jadi kalau saudara perhatikan, saya akan mulai dari work cycle terlebih dahulu. Ini adalah sistem dunia. Nah, sistem dunia itu diinisiatif
inisiatifnya adalah usaha manusia. Jadi kita bicara tentang ini berfokus pada usaha manusia. Dan usaha manusia itu kalau saudara perhatikan, ini memang sistem dunia. Saudara harus sekolah dulu untuk mendapatkan nilai. Baru setelah sekolah berapa tahun, saudara lulus ujian, baru dapat ijazah. Saudara harus kerja dulu untuk membuktikan bahwa saudara ini bisa mendapatkan gaji dan gajinya dikasih kepada saudara setelah saudara kerja 1 bulan. Jadi apa yang terjadi? Memang sistem dunia selalu menuntut kita untuk berprestasi. Makanya saudara perlu berprestasi senantiasa. Saudara harus menjadi top producer, saudara harus menjadi top sales, saudara harus menjadi top student. Dan kalau saudara top dan saudara bisa mencapai suatu prestasi, baru fotomu dipajang. Ya. Ini employee of the month. Bulan ini top sales nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau saudara masuk 3 besar, bangganya luar biasa. Kenapa kok bisa bangga? Kenapa kok rasanya bisa ada feel good when you achieve something? Karena yang kedua, itu membuat hidupmu berarti seakan-akan. Jadi prestasimu membuat engkau merasa hidupmu ini berarti. Sehingga ada harga diri. Weh, lihat nih, gua ini top loh. Wah. Tapi saudara, ini gak bisa hanya dilakukan sekali-sekali. Ini harus terus dipelihara. Sehingga prestasi saudara ini harus terus dipelihara. Sehingga saudara bukan cuman hanya top producer, top sales, top student. Cuman hanya 1 quarter, 1 semester, 1 bulan. Bukan. Tetapi mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan saudara kerja keras untuk mendapatkan itu. Karena kalau tidak, saudara artinya arti hidupmu akan berkurang. Omsetmu akan berkurang. Dan saudara tidak bisa beli-beli hal-hal yang lain untuk membuat seakan-akan saudara ini punya harga diri yang lebih gitu. Dan ini semua saudara pelihara, dan kalau saudara bisa membuktikan diri dan ini memberikan suatu penerimaan. Saudara diterima. Wah, memang ciamik dia. Memang hebat dia. Memang top. Gitu saudara ya. Dan saudara harus melakukan ini apa lagi? Ulang lagi. Harus berprestasi lebih lagi. Saudara, saya cerita gini aja. Tadi pagi ada yang bilang sama saya, Pak, saya dengerin Bapak menjelaskan itu aja sudah capek saya. Berapa banyak kita terperangkap dalam hal ini? Bisa nggak saudara dan saya hidup dalam pelayanan juga? Bisa seperti ini. Kamu berusaha untuk melakukan seakan-akan untuk Tuhan. Supaya apa? Saudara menemukan arti di dalam pelayananmu. Aktualisasi diri. Wah, aku ini seorang leader. Aku seorang Kristen yang baik. Dan saudara terus di situ. Supaya apa? Diterima. Bukan diterima Tuhan, tapi diterima oleh pastor, diterima oleh hamba Tuhan. Makanya ada begitu orang capek dalam pelayanan. Makanya dalam pekerjaan juga ada yang capek. Dalam profesinya juga capek. Ini capek saudara. Letih, lesu, dan berbeban berat. Ya memang, inilah keadaan kita. Karena semuanya dimulai dengan usaha manusia. Dan apa efeknya kalau seperti ini? Kalau saudara berhasil, dan saudara mendapatkan arti dari keberhasilan saudara, dan saudara memelihara keberhasilan saudara supaya saudara diterima, dan akhirnya saudara diterima karena saudara punya rumah yang mewah dan saudara tinggal di tempat tertentu, naik mobil merek tertentu, saudara memiliki omset tertentu, asetmu tertentu, dan sehingga saudara merasa bahwa harga dirimu itu karena itu, dan saudara merasa saudara diterima karena itu. Apa yang terjadi? Efeknya saudara pasti sombong. Betul saudara? Iya, soalnya gua yang ngelakuin. Emang gua top. Nggak ngomong pasti di dalam hati. Betul saudara? Emang gua top. Tapi apa yang terjadi? Kalau ekonomi tiba-tiba nggak bagus. Tiba-tiba ada krisis, ada pandemi. Saya baru nonton sebuah serial Good Doctor. Kalau saudara nonton itu, ada seorang anak muda yang masih muda itu, dia punya kejeniusan. Sebenarnya dia punya autism, tapi dia jadi dokter. Masih muda sekali, umurnya belasan tahun. Kemudian dia ketemu sama kepala rumah sakit yang sangat brilian, yang udah cukup berumur. Dan dia seorang ahli bedah otak, kepala rumah sakit ini. Dan ketahuan dia ternyata sakit kanker di otak, ada kanker otak. Dan dia bilang sama si anak muda ini, you know I'm not a good father.
Saya bukan papa yang baik. I'm not a good husband. Saya bukan husband yang baik. But I'm a good doctor. I'm an excellent doctor. I'm smart. But now I found out. Aku tuh dokter yang hebat, handal. Aku pinter. Aku baru tahu ternyata aku kanker otak. Sebentar lagi aku akan lupa siapa aku. Aku akan lupa semua ilmu yang aku miliki. Untuk apa aku hidup? Aku udah lupa aku ini siapa. Mendingan aku mati. Gak heran orang yang awalnya ini hidup dalam work cycle mungkin berhasil. Tetapi pada waktu ada sesuatu yang salah, kesehatannya, tiba-tiba dia sakit, ekonomi kurang bagus, sehingga prestasinya menurun. Apa yang terjadi? Arti hidupnya, dia kehilangan arti hidup. Kenapa? Karena dia tidak bisa memelihara lagi prestasinya. Dan apa yang terjadi? Dia merasa tertolak, dia merasa kehilangan identitasnya, dia tidak merasa hidupnya berarti lagi. No wonder banyak yang putus asa. Kalau gagal. No wonder banyak yang kecewa kalau gagal. No wonder gak sedikit yang ingin bunuh diri. Kenapa? Karena memang ini semua benar-benar memberikan sebuah beban. Saudara, when you live like this, gak ada joy, gak ada sukacita. Sukacitanya hanya pada waktu kamu achieve something. No wonder Rockefeller bilang begini. Waktu ditanyain, apa yang membuat kamu sukacita pada waktu kamu earn money? Dia bilang, my next $1 million, it will make me happy. Karena apa? Karena kalau sudah punya, bosan, dia mau lagi yang lain. Sehingga dia harus continue to keep it up. Another dollar. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tahu kita disiksa dalam keadaan seperti ini. Dia memberikan sebuah alternatif yang lain. Disinilah Tuhan bilang, tinggal di dalam aku. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak tahukah kamu dulu memang kamu anak-anak yang dimurkai Allah, anak-anak durhaka yang semestinya mendapatkan upah dosa. Upah dosa adalah maut. Namun karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Di situ kalau saudara masuk, waktu saudara ada di dalam Kristus, grace cycle itu yang berinisiatif bukan saudara, tetapi Tuhan. Ini inisiatif Tuhan. Dia tahu kita adalah orang mati. Injil bukan untuk membuat orang baik jadi makin baik atau orang jahat jadi baik. Injil membuat orang mati rohani yang tidak bisa mencapai Tuhan jadi hidup. Saudara tidak layak untuk diterima. Saudara mestinya ditolak. Tapi Kristus ditolak untuk saudara supaya saudara diterima. Lihat, terbalik. Prestasinya bukan prestasimu, tetapi Kristus yang berprestasi buat saudara, supaya saudara sudah diterima terlebih dahulu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar baik terbesar. Terbalik saudara. Dulu kamu harus melakukan ini. No. Tuhan tahu kamu tidak bisa. Tuhan tahu kamu tidak mampu. Itulah sebabnya Dia yang melakukannya supaya kamu dan saya yang percaya di dalam Kristus menerima hidup. Diterima. Katakan sama-sama, saya diterima. Di dalam Kristus. Katakan sama-sama, di dalam Kristus. Amin saudara. Jadi kalau saudara lihat, ini bukan penerimaan karena ibadahmu, karena karyamu. No, ini diterima semata-mata hanya karena Kristus yang melakukannya buat saudara. Dan saudara tahu, Alkitab berkata, kalau orang yang sudah menerima Kristus, tadi dibilang, kamu sudah menerima Kristus, tetaplah tinggal di dalam aku. Kalau ada ayat yang lain berkata, ada sebuah meterai bagi tanda, sebagai tanda bahwa engkau milik Tuhan. Dia dikasih apa? Dipelihara oleh Roh Kudus. Saudara dan saya dipelihara. Dipeliharanya bukan gini ya, sudah tak selamat no ya. Ojo mbok buang-buang ya. Bye gitu. Enggak gitu saudara. Tetapi dia memberikan pribadinya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi sekarang saudara memiliki, dipelihara bukan oleh dirimu sendiri, bukan oleh prestasimu, enggak. Ini dipelihara oleh inisiatif Tuhan tadi melalui apa? Roh Kudus. Ada Roh Kudus di sini saudara. Sehingga
saudara menemukan bahwa dirimu itu berarti bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi sekarang hidupmu bukannya kamu lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam kamu. Roh Kristus, Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Kenapa kok Bapak bisa berkenan sama saudara dan saya yang masih naik turun jatuh dalam dosa? Dia tidak melihat dosamu, dia melihat Roh Kudus, Roh Kristus yang tinggal di dalam saudara. Amin, saudara. Kalau saudara bingung ini, saudara akan belajar di APS. Oke, saudara ya. Saudara akan belajar bagaimana justification, doktrin justification. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan itu. Tetapi saudara menemukan arti bukan dari prestasimu seperti di sini, tetapi dari karya Kristus. Dan karena saudara sudah diterima, karena saudara sudah dipelihara, Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya saudara yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Kamu bukan orang benar, tapi kebenaran Kristus membenarkan kamu. Wow, dari mana? Roh Kudus itu tadi. Dan saudara menemukan arti hidupmu. Arti hidupmu bukan dari banyaknya omsetmu, bukan dari banyaknya asetmu, bukan dari pencapaianmu, tetapi dari performa Kristus yang sudah menjadi identitasmu. Saudara berarti. Dan apa yang terjadi? Saudara dimampukan untuk berprestasi. Dan prestasimu bukan untuk membuktikan diri. Kok gak perlu membuktikan diri kepada siapa-siapa? Memang kamu gak berharga tanpa Tuhan. Tetapi Dia yang paling berharga, rela bayar harga. Supaya saudara dan saya yang tidak berharga menjadi sangat-sangat berharga. Saudara dulu musuh Allah, sekarang saudara berharga. Kenapa? Karena melalui Kristus saudara anak-anak Allah. Sehingga saudara kalau berprestasi, saudara berprestasi itu menjadi pengelola yang baik atas talentamu. Pengelola yang baik atas profesi yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Menjadi pengelola yang baik atas bisnis yang sudah ada di tanganmu. Bukan untuk membuktikan diri bahwa aku orang hebat, bukan. Malah saudara bilang, aku bukan orang hebat. Tapi kok bisa Tuhan percayakan ini semua? Aku mau kelola ini untuk kemuliaannya. Sehingga waktu saudara berprestasi, saudara diingatkan bukan untuk supaya saudara diterima, tetapi karena saudara sudah diterima lebih dahulu. Makanya saudara bilang segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Kalau yang ini, mungkin saudara Kristen bilang segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi saya selalu bilang kemuliaan bagi rata. Tuhan sedikit, saya banyak. Semuanya kembali prestasi saya. Tapi kalau ini, benar-benar memang saya nggak layak. Tapi kalau saya bisa dikasih berkat, Tuhan, Engkau memberkati aku, Engkau adalah berkat yang terbesar. Tapi kalau Engkau memberkati aku dengan berkat jasmani, aku mau jadi berkat. Sehingga apa efeknya? Saudara rendah hati. Saudara jadi berkat. Dengan apapun yang saudara miliki, apapun yang saudara dipercayakan oleh Tuhan, saudara jadi berkat. Amin, saudara. Dan kalau misalnya sampai ada kegagalan, kalau misalnya saudara sakit, kalau misalnya ekonomi kurang bagus, bahkan saudara bisa bersyukur. Kenapa? Tuhan, Engkau izinkan ini semua terjadi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya yakin Tuhan Engkau mempunyai skenario yang terbaik. Engkau mau mengubah aku melalui semua ini. Sehingga apa? Kamu semakin bergantung sama Tuhan. Gak kecewa. Kenapa? Saudara sudah memiliki penerimaan terbesar. Kau tahu, kalau Tuhan pencipta langit dan bumi mengambil aku orang berdosa yang semestinya dihukum masuk neraka, Dia rela mati bagi aku di atas kayu salib. Gak mungkin dalam hal-hal yang sederhana setiap hari Dia meninggalkan aku. Makanya Yesus kan pernah bilang, kenapa kamu khawatir? Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu khawatir apa sih? Sandang, pangan, papan, betul ya? Terus Yesus bilang apa? Lihat burung di udara, tidak memintal, tidak menuai, Bapamu di surga memelihara. Lihat bunga bakung di padang, warnanya lebih keren dari Versace. Lebih keren dari Valentino, dari Prada, dari Gucci. Lebih keren ijonya. Lebih bagus. Dan bunga-bunga itu hari ini ada, besok gak ada. Dipelihara Bapakmu. Bukankah kamu lebih berharga? Katakan sama-sama, saya berharga. Bukan karena kamu itu memikat Tuhan, bukan. Tetapi karena kedaulatannya, Dia memberikan kasih karunia kepada kita yang tidak berharga. Jadi kalau saudara lihat,
Saudara, waktu prestasimu mungkin tidak berhasil, saudara juga tidak memukuli diri sendiri dan putus asa. Karena apa? Saudara tahu saudara diterima bukan karena prestasimu. Saudara diterima karena karya Kristus. Amin saudara. Sehingga saudara semakin bergantung sama Tuhan. Nah sekarang saudara udah ngerti ini ya. Ini ya. Jadi dunia dan ini Injil. Saudara ngerti ini. Saudara mau tinggal di mana? Tetap tinggal di dalam Kristus adalah tinggal di sini saudara. Jangan di sini. Ada banyak orang sudah di gereja, udah banyak orang sudah pelayanan, tetapi dia menganggap pelayanan sebagai prestasinya untuk cari arti supaya terus memeliharanya supaya saudara diterima. Jangan tinggal di sini. No wonder letih lesu dan berbeban berat. Makanya Yesus bilang, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kalau saudara hidup di sana, karena saudara sudah diterima, saudara bisa lega. Saudara bisa gini, aduh enak ya hidup seperti ini. Ada rest. Yang setuju katakan amin. Coba tarik nafas. Legakan. Itu seperti itu. Kenapa? Kelegaan saudara bukan karena karya siapa-siapa, tetapi karena karya Kristus. Jadi kalau kita lihat ya di Kolose 2 tadi, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi di dalam sistem Injil, kita justru perlu terus berproses untuk tetap di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya di dalam Kristus. Nah saudara, kalau saudara perhatikan di Yohanes 15, ini Yohanes 15 juga kata-kata Yesus yang sangat mirip. Dan sebenarnya Rasul Paulus tadi di Kolose 2 itu mengambil kata-kata Yesus untuk disampaikan kepada jemaat di Kolose. Dan sebenarnya kata-kata Yesus dia bilang apa? Ini saya gak usah terlalu baca ya, karena kita sudah baca. Tapi ini kan lagu sekolah minggu tuh. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Kalau saudara perhatikan di sini, ini perintahnya bukan disuruh berbuah loh. Karena yang diulang di sini, tinggallah. Kata-kata abide, itu 10 kali disebut di perikop ini. Tinggallah di dalamku. Jadi komennya, perintahnya bukan disuruh berbuah. Nah kebanyakan khotbah-khotbah seperti ini selalu ditekankan buahnya. Sekali lagi saya bilang, buah adalah hasil dari suatu proses. Nah prosesnya apa? Abide, bahasa Inggrisnya itu abide. Nah saya mau kembali ke sini. Ada kata-kata ini, ayat nomor 2 itu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dipotongnya itu sebenarnya bahasa Indonesia itu agak salah terjemahannya. Karena aslinya itu di dalam bahasa Inggris sudah baca ESV atau NKJV atau NIV. Itu bukan dipotong, but he takes away. Dan bahasa aslinya adalah airo. Airo itu adalah akar kata dari airing. Airing itu seperti diangin-angin gitu saudara. Apa yang terjadi? Jadi maksudnya begini saudara. Jadi kalau ada seorang petani anggur, dia melihat bahwa ini anggur itu pohonnya bukan tinggi ya, pohonnya itu paling seginian saudara. Jadi ada banyak ranting-ranting yang jatuh ke tanah, yang merembet di tanah, yang mungkin tertutup. Nah rantingnya ini masih terkoneksi sama pokoknya, tapi dia kena lumpur atau kena daun-daun yang lain sehingga dia tidak mendapatkan udara dan matahari untuk melakukan fotosintesis. Nutrisinya ada tapi tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga dia tidak berbuah. Jadi apa yang terjadi? Petani ini akan bawa ember, dia akan bawa selotip, dia akan keliling, dia cari mana rantingnya yang masih terkubur di tanah atau kena lumpur, sama dia diangkat, aero, dibersihkan. Kemudian dia apa? Dikasih air, dibasuh. Dan apa yang terjadi? Dikasih selotip, direkatkan sama carang dan pokok supaya kena matahari. Sehingga pada waktu panen, ranting-ranting itu yang pertamanya tidak berbuah tapi punya nutrisi, akhirnya apa? Menjadi ranting yang sehat dan berbuah. Wow, bukankah ini adalah kabar baik? Jadi saudara dan saya dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi pengusahanya Bapak di surga memastikan saudara dan saya pasti berbuah. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Ini menenangkan ya. Jadi jangan takut kalau saudara ada di dalam Kristus. Saudara bukan dibuang, enggak. Tapi saudara dipastikan untuk berbuah. Katakan pada kanan kirimu, kamu pasti berbuah bro. Ya, amin saudara. Ya, jadi abide. Jadi komandonya
Perintahnya adalah abide. Di sini 10 kali. Artinya to stay, continue, to dwell. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Apa yang dimaksud tetap tinggal di dalam Kristus? Nah, firman Tuhan berkata di ayat 4, lihat ya. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Coba kita lihat yang hijau itu, yang paling bawah. Kamu tidak berbuah jikalau apa? Saudara baca sama-sama. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini poin yang 2A. Poin yang 2, fokusnya bukan pada agama. Fokusnya bukan pada filsafat atau konsep. Namun membangun relasi dengan seorang pribadi. Agama, ritual, itu kalau saudara lupa bahwa kita ini sedang berelasi dengan Tuhan. Tadi saya senang sekali dengan katekismus yang dibilang bahwa kenapa kok Yesus waktu ngajar sama kita untuk berelasi dengan Tuhan di surga itu dia panggilnya apa? Bapa. Kalau mau berdoa gimana? Bapa yang di surga, Bapa di surga. Kenapa? Karena ini relasi. Siapa yang berani membangunkan raja jam 3 pagi? Ya cuma anaknya. Berani ajudannya. Ya kan? Kalau mau ketemu sama presiden protokolnya banyak. Yang berani untuk melewati semua protokol, ya anaknya. Betul saudara? Begitu juga Tuhan. Saudara, saya sama istri itu kalau berdasarkan semuanya prosedur SOP, by the way sekarang saya lagi ditinggal sama istri saya, bukan ditinggal selamanya ya saudara ya. Tetapi pas lagi dia business trip di Amerika yang ngurusin kerjaan kita selama 2 minggu. Jadi semingguan ini saya enggak ada istri. Saya melakukan tugas saya sebagai papa di rumah itu ya. Semuanya sendirian gitu ya. Tapi kalau saya melakukannya sebagai fokusnya, melakukan tugas, prosedur, semuanya diatur SOP, maka saya bisa capek, saya bisa lelah. Kenapa kok saya nggak capek dan saya nggak lelah? Karena saya berelasi bukan dengan suatu benda mati atau cuman hanya sebuah kewajiban untuk memenuhi tugas saya, bukan. Kenapa? Saya berelasi dengan istri saya yang saya cintai. Jadi meskipun jauh, wah kita video call, kita call-callan gitu ya. Udah kayak pacaran aja, I miss you. Gitu saudara ya. Oh pakai ini segala macam, kasih hati-hati. Waduh saya sampai, waduh ini kok kayak dulu ya saudara. Ya, terus kasih foto dia lagi ngapain gitu ya. Of course saya nggak kayak gitu saudara ya. Tapi kenapa kok bisa seperti? Kenapa saya punya relasi. Jadi apakah ada tugas sebagai seorang suami? Yes. Tapi tugas itu tidak membuat saya capek. Kenapa? Karena saya cinta sama orangnya. Saya rela melakukannya. Karena apa? Saya berelasi dengan pribadinya. Nah kalau saudara di dalam kehidupan kekristenan saudara, ya aku harus baca Alkitab, nek gak baca Alkitab kok berkata di-cut ya apa ya misalnya. Kalau misalnya saudara melakukan hal seperti itu, ya kalau misalnya aku gak CG nanti aku gak dapat hikmat, nanti aku apa. Akhirnya apa? Saudara akan capek. Saudara meskipun melakukan hal yang rohani, tapi saudara hidup di work cycle. Kenapa? Karena saudara lupa bahwa fokusnya bukan pada agamanya, filsafat, doktrin atau konsep. Namun membangun relasi dengan pribadi. Amin saudara. Coba kita lihat di Yohanes 15 ayat 9. Ini lihat. Tadi kita belum baca ini. Ayat 9 soalnya. Tadi kan sampai ayat 8. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu loh. Kamu tinggal loh di situ. Sama kasihku itu. Wow. Jadi ini 2B ya. Kita perlu terus-menerus berproses untuk apa? Tetap tinggal di dalam kasih penerimaan Kristus. Diterima ini tadi. Yang pertama ini. Makanya tiap minggu, kenapa kok di mimbar ini selalu dikabarkan, kamu sudah diterima bukan karena karyamu, bukan karena pekerjaanmu, tetapi karena kasih karunia Allah. Selalu dikabarkan. Kenapa? Terus menerus. Kenapa? Manusia suka lupa. Makanya Martin Luther bilang, I preach the gospel to myself every day. Because I forget every day. Saudara, hati kita, Come Thou Found itu lagunya. Hati kita itu mudah untuk cari kasih-kasih yang asing. Cari penerimaan manusia. Cari kata orang apa tentang aku. Kalau dibilang hebat. Loh saya pendeta bisa loh seperti itu. Kemarin kan saya ada di Makassar saudara ya.
khotbah tentang berhala-berhala gitu. Saya bawa buku banyak, kira-kira 60 buku, habis. Nah yang jualan buku pas lagi break, wah itu ngantri untuk minta tanda tangan sama saya. Terus ada yang bisik-bisik, itu bukannya berhala itu ya, minta tanda tangan pendetanya. Wah, saya dengar kusuk-kusuknya, oke, ya. Saudara, betul itu. Jadi begini saudara, kalau saya tidak hati-hati, sistem dunia, lihat followermu berapa untuk exposure. Kalau kamu bikin buku, laku berapa. Sehingga kamu nanti, kapan Pak nulis lagi? Supaya penerbitnya kepingin Anda nulis terus. Memang sistemnya dibuat seperti itu. Dan kalau minta tanda tangan, sorry, nanti memberi makan berhala saya. Sorry, maaf gitu. Kan sombong sekali. Ini pendeta guaya gitu kan. Lah serba salah, nggak ditanda tangan, merasa sombong. Nanti saya tanda tangan, oh itu berhala. Lah serba salah kan gitu kan. Apa yang terjadi? Ya saya sendiri yang harus terus-menerus berproses untuk tinggal di dalam kasih penerimaan Kristus. Lepas lagi di Gibeon, jarang yang minta tanda tangan. Di luar banyak yang minta tanda tangan. Kenapa? Ya mungkin karena jarang lihat ya. Tapi saya nggak gini. Jemaatku menolak aku. Nggak ada yang sayang sama aku. Apakah begitu? Loh, kalaupun begitu ya saudara. Kalaupun begitu. Saya sudah mendapatkan penerimaan bukan dari jemaat. Bukan dari gereja. Bukan dari manusia. Tetapi dari siapa? Kristus. Itu harus terus-menerus diproses. Karena kalau tidak, saudara bisa jatuh ke dalam work cycle. Sehingga saudara apa? Berkarya. Supaya apa? Disukai orang. Followernya makin banyak. Supaya semakin top. Waduh, saudara akhirnya apa? Jatuh dalam berbagai duka. Kita itu suka cari kasih yang lain. Padahal semestinya kita mendapatkan penerimaan dan pemeliharaan Kristus. Tim Keller berkata begini. In the new birth, your identity is received, not achieved. Di dalam kelahiran baru, kita menerima identitas kita. Bukan meraih identitas kita. Kita tidak perlu berprestasi buat Tuhan. Bukan melakukan performa kita buat Tuhan. Tetapi menerima penerimaan Tuhan terlebih dahulu. Baru kita dimampukan untuk berkarya buat Tuhan. Saudara, kalau saudara masih ingat Yesus sebelum dia dicobai di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Terus habis itu dia berpuasa, kemudian dicobai 3 kali. Sebelum itu apa yang terjadi? Dia dibaptis. Dia belum melakukan apa-apa. Dia belum melakukan mujizat. Dia belum melakukan apa-apa. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Waktu keluar dari air apa yang terjadi? Langit terbuka. Ada merpati yang turun. Apa kata-kata dari surga? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Performa Yesus apa? Belum melakukan apa-apa. Yesus sudah diterima Bapaknya. Dikasih afirmasi. Baru setelah itu apa yang terjadi? Dia mengalahkan semua cobaan di padang gurun. Dia melakukan semua pelayanan-pelayanannya. Bahkan mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa saudara dan menebus dan menanggung hidup. Menanggung dosa dan menebus hidup saudara dan saya. Jadi kalau saudara lihat. Yesus itu diterima terlebih dahulu. Nah, ada sebuah ayat yang bilang begini. Mirip sekali dengan Yohanes 15. Dikatakan Yohanes 6 ayat 56 sampai 57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yang biru coba baca sama-sama sampai habis. 1, 2, 3. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi kalau saudara lihat, Yesus itu mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaan ilahinya, dan kemudian apa yang terjadi? Menambahkan natur manusia. Dia bisa lapar, dia bisa capek, makanya dia sangat bergantung sama Bapaknya. Dia berdoa, dia menyendiri untuk minta pertolongan. Sumber dayanya dia berasal dari Bapaknya. Yesus hidup oleh Bapa. Sama seperti Yesus bergantung kepada Bapa dan hidup oleh Bapa, maka saudara dan saya juga perlu terus bergantung kepada Kristus. Tinggal di dalam pemeliharaannya, 2C. Kita perlu terus-menerus berproses untuk tetap tinggal dalam pemeliharaan Kristus. Lihat, diterima dan dipelihara. Mungkin saudara bilang, mau pastor aku, ya apa caranya? Oke, saya kasih secara cepat 3. Yang pertama, pemeliharaan Kristus itu melalui Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata bahwa dia akan tinggal di dalam saudara melalui apa? Roh kebenaran. Dan kemudian roh ini memberikan jaminan. Kalau saudara beli barang, barangnya belum sampai, saudara inden, saudara lunasi, saudara dapat
nota. Nota itu meterai, ada meterainya, ada jaminan. Nanti kalau barangnya datang, kamu gak usah bayar lagi. Kamu tunjukkan nota itu jadi milikmu. Saudara dan saya ada di dalam Kristus, saudara sudah memiliki surga. Saudara sudah memiliki hubungan yang baik, didamaikan. Mungkin saat ini saudara belum nyampe di langit baru dan bumi baru. Saudara masih ada hidup dalam tubuh dosa. Tapi saudara punya meterai, saudara punya nota, namanya Roh Kudus. Sehingga nanti satu hari, waktu saudara dipanggil Tuhan atau Yesus datang kedua kalinya, saudara akan menerima keseluruhannya. Keseluruhan warisan itu menjadi milik saudara. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara. Amin saudara. Dan kemudian Roh Kudus itu juga ayat 26 di Yohanes 14. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Pemeliharaan Kristus melalui firman-Nya. Lah Roh Kudus mau mengingatkan kamu pakai apa? Nah ini bahayanya makanya. Saya dengar dari Tuhan. Wah ini repot saudara. Makanya dia selalu mengingatkan apa yang kukatakan kepadamu. Melalui apa? Logos, firman. Melalui firman-Nya. Efesus 5 ayat 25-26. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air. Air adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Barang siapa minum air hidup, dia akan tidak pernah haus untuk selama-lamanya. Dan apa? Firman. Air dan firman. Makanya saudara mendengarkan khotbah setiap minggu. Makanya saudara kita ini sangat serius dengan app kita. Sampai dimasukkan pengumuman. Ada yang tanya, Pak saya sudah punya appnya. Cari renungan harian itu di mana? Padahal gampang ya, tapi susah ya. Mungkin saja ini gaptek. Makanya kita sampai bilang di sini loh. Nah ada videonya, tutorialnya di sini. Dan setelah saudara punya, saudara notifikasinya kok nggak keluar Pak ya. Kalau notifikasi keluar kan tinggal dipencet, ceklek, aduh angel rek. Padahal cuma tinggal nyari Gibeon app di mana. Minta notifikasi, kita siapkan notifikasi. Dan di sana, Pak itu ayatnya kok susah ya, diklik aja nggak bisa. Saya harus copy and paste untuk cari. Oke sekarang ayatnya bisa diklik langsung keluar, seret gitu. Kurang apa lagi saudara, nggak usah buka buku saudara. Kalau saudara belum baca, kebacut. Gitu, saudara. Pemeliharaan Kristus melalui firman-Nya. Dan saudara tiap kali melakukan itu ada biayanya. Saudara, itu programmer yang melakukan. Oh ya boleh ya 1,5 juta. Ya boleh 5 juta. Ya setiap kali kayak gitu saudara. Oh ya, jadi ada masukan kita lakukan untuk melakukan apa? Mempermudah supaya saudara itu dipelihara Kristus melalui firman-Nya. Amin saudara. Firman Tuhan berkata begini ayo. Roma 10 ayat 17. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman apa firman siapa? Firman Kristus. Makanya tadi gospel wisdom ada gospel connectionnya. Baca Amsal itu harus lihatnya dari sisi Kristus. Supaya saudara gak masuk work cycle ini. Sehingga dipikir kamu yang harus melakukan. Tapi Kristus sudah melakukan, makanya kamu dimampukan. Jadi beda saudara. Firman Kristus, makanya renungan pun hati-hati. Saya baca-baca renungan itu banyak yang ngawur-ngawur saudara. Renungan, ada yang keliling-keliling di WA itu ya. Renungannya itu ucapkan hanya Tuhan. Ucapkan kata iman dan yang lain-lain. Loh ini kan word of faith ini sesat ini. Nah makanya harus Kristus kembali ke salib. Makanya ini firman-Nya bukan firman sembarangan, tapi firman Kristus. Dan yang terakhir, pemeliharaan Kristus melalui siapa? Tubuh Kristus. Melalui gerejanya. 1 Korintus 12 ayat 26-27. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Katakan pada kanan kirimu, kamu tubuh Kristus. Amin. Kita semua tubuh Kristus. Komunitas di mana saudara saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengasihi, dapat bersekutu untuk memuliakan Tuhan. Dan saat kita tinggal di dalam pemeliharaan Kristus, yang terjadi melalui apa? Roh Kudus. Katakan sama-sama, Roh Kudus. Kemudian apa? Firman Kristus, ya. Dan
tubuh Kristus. Kita ini sedang bicara tentang disiplin rohani. Disiplin rohani bukan untuk mencapai Tuhan. Disiplin rohani untuk bukan mendapatkan perkenanan Tuhan. Bukan. Karena saudara sudah diterima, karena saudara sudah diperkenan Tuhan, maka saudara dipelihara oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus ini bicara lewat apa? Firman. Roh Kudus bicara lewat apa? Saudara seiman yang ada di dalam komunitas, yang menjadi bagian dari orang-orang yang dekat dengan Anda, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendiskusikan firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan, mengajarkan ulang kepada orang lain. Di mana? Di care group. Inilah sebabnya kalau saudara mau menghasilkan buah tahun ini, bukan buah jasmani, tetapi buah yang muncul, kesaksian hidupmu, engkau berubah. Lakukan ini, bangun ini. Ini adalah prosesnya supaya saudara tetap tinggal dalam penerimaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan saudara dapat berkarya buat Tuhan. Bagaimana hal itu membuat kita teguh? Saya akan tutup dengan sebuah cerita di Yohanes 13, bagaimana Yesus, ini adalah malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Dia perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan saudara akan lihat bagaimana ini adalah analogi sebenarnya dari disiplin rohani yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi ceritanya mereka sedang makan bersama. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bayangkan, dia udah tahu bahwa Bapaknya di surga memberikan segala sesuatu kepadanya. Tapi apa yang dia lakukan? Bukannya bosi, bukannya nyuruh-nyuruh, tapi lihat ayat 4. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggang. Dia tiba-tiba menanggalkan jubah dan mengambil kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Aneh sekali. Apa yang akan dia lakukan? Nah, kemudian lihat. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan mulai apa saudara? Membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Wow. Ayat 6, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, wah, Petrus ini kan seperti kita ini. Petrus mungkin orang Surabaya. Ojo, Tuhan, paisi, sungkan, ojo. Gitu, misalnya kayak gitu. Engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Jangan. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah begitu Petrus dengar, oh aku gak dapat bagian dari kamu. Wah ini persis wis. Kata Simon Petrus sebenarnya, umbaono pisan ae tekon dasku sampai kakiku. Katanya Simon Petrus, Tuhan jangan cuman kakiku saja, tapi juga tanganku, kepalaku, kabeh soen bior gitu sebenarnya. Ini Surabayaan gitu sebenarnya. Ini seakan-akan wah Petrus ini orangnya penggebu-gebu ya, mungkin persis ini mungkin orang Surabaya gitu sebenarnya. Wah, bukankah ini seperti kita? Kadang-kadang kita nggak mau, kadang-kadang kita pura-pura rendah hati padahal ya wah sebenarnya banyak. Terus kalau semangatnya cuma sebentar, gara-gara apa? Pengen dapat berkat. Iya persis lah, kita itu seperti itu. Tapi kata Yesus kepadanya, ini menarik. Dan saya akan jelaskan kepada saudara maknanya. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Tidak semua itu bicara tentang siapa? Satu. Jadi ada 12 murid, satu gak bersih, namanya Yudas. Yang 11 bersih. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Apa maksudnya? Kenapa kok dia ngomong seperti ini? Terus kenapa kok harus dicuci kakinya? Nah saudara perlu ketahui ya, kalau di sana saudara sudah mandi, tapi kalau saudara keluar itu pakai sandal. Mereka pakai jubah. Kenapa jubah itu panjang? Dia pakai sandal. Di sana nggak ada jalan aspal, di sana nggak ada tackle, nggak ada trotoar. Yang ada hanyalah jalan yang berdebu. Apa yang terjadi? Saudara sudah mandi, tapi saudara jalan, kakimu ini kotor semua. Sehingga kalau masuk ke rumahnya orang, kakinya itu kotor sekali, makanya harus dibersihkan. Dan saudara tahu yang membersihkan
Bukan orang lain yang membersihkan, adalah Kristus. Dia ngambil air untuk menyucikan dan membersihkan. Nah begini saudara, di dalam kehidupan perjalanan kita, saudara sudah ada di dalam Kristus. Saudara mengalami inisiatif Tuhan. Saudara sudah diterima, saudara dipelihara, saudara menemukan arti hidupmu. Hidupmu bukannya kamu lagi, tetapi Kristus. Tapi saudara, kadang-kadang karena dunia ini penuh dengan dosa, kejahatan. Ada orang jahatin kamu, orang ngomongin kamu. Kadang-kadang kita juga bisa terpengaruh sehingga kaki kita itu kotor. Tapi tenang saudara, karena status yang saudara miliki di dalam Kristus tidak pernah berubah. Itulah sebabnya saudara perlu mendengar Injil. Waktu saudara mendengar Injil, saudara memandang Kristus. Apa yang terjadi? Dialah sang air hidup yang siap untuk menyucikan semua kekotoran-kekotoran kakimu. Yang terjadi gara-gara hingar-bingar dunia yang membuat engkau ini jadi kadang-kadang melengos, gak bisa melihat kepada Kristus. Tetapi waktu saudara mendengar Kristus, waktu saudara mendengar Injil, hatimu bergetar. Waktu saudara mendengar Injil, mendengar katekismus, saudara bertobat. Di situ air itu menghapus semua kotoran itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyekanya dengan kebenarannya. Kebenaranmu bukan dari dirimu sendiri. Dia mengingatkan, kebenaranmu adalah kebenaranku, Kristus berkata. Sekarang saudara diingatkan, waktu saudara dengar Injil, waktu saudara renungan, waktu saudara ada di care group, waktu saudara mulai letih, lesu, dan beban berat karena saudara jatuh ke sini, saudara dibawa sama Tuhan. No, you're here. Kamu sudah diterima, bukan karena prestasimu, tetapi karena karyaku. Saudara memandang Kristus, sehingga Yesus melayani saudara melalui apa? Injil, melalui firman, melalui karya Roh Kudusnya. Dan saudara dibawa untuk memandang kepada Yesus, memandang pribadi Yesus, memandang salib. Karena di salib dia mati supaya saudara yang mati jadi hidup. Dia dihukum supaya saudara dapat mengalami pengampunan. Dia dimurkai supaya saudara dan saya dapat dikasihi. Dia ditolak supaya saudara dan saya diterima. Karena saudara bukan budak. Saudara bukan lagi orang-orang durhaka, tapi saudara adalah anak-anak Allah. Biarlah kita tetap tinggal teguh di dalam kasih, penerimaan, serta pemeliharaan Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari kita mereflektifkan. Kita terjebak hidup di dalam sistem yang mana? Seringkali kita hidup di dalam sistem dunia. Tapi biarlah saudara tidak hidup di dalam sistem dunia, tapi sistem Injil. Kembali ke grace cycle. Apa yang saudara cari? Penerimaan manusia? Melalui pencapaianmu, prestasimu? Berhenti saudara, bertobat. Tinggallah di dalam kasih penerimaan Kristus. Tinggal dalam pemeliharaan Kristus. Kita perlu bertobat dari hidup di dalam work cycle. Bertobat dari bersandar akan diri sendiri untuk mencapai penerimaan dan arti. Pandang kepada Kristus. Di dalam Dia kita dikasih. Katakan sama-sama, saya dikasih. Di dalam Kristus, katakan sama-sama, saya diterima. Saya diterima. Dan saudara dipelihara. Katakan, saya dipelihara. Amin saudara.